Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ahli baiti ajma'in syai'un lillah wa ahli baiti ajma'in wa ila jami' khanimil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyatis sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Hikam Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, muallif pensyarah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, muallif Ghauthul Mawahibil Aliyah fi Syarhil Hikam Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Abbad An-Nafazi Ar-Rundi, muallif kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani, muallif Syarah Hikam Al-Bayan wa Tahlil Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti wa ala alihi wa ashabihim, muallif pengarang terjemah Syarah Hikam bahasa Jawa Kiai Misbah bin Zainul Mustafa Bangilan Tuban wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furahim wa usulihim ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung saja kita buka halaman 37, kitab Hikam Ibnu Athaillah yang disyarahi Syekh Abdullah Asy-Syarqawi yang dimaknani ala Jawa Kiai Misbah bin Zainul Mustafa. Iza fatahalaka, hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-8, iza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. An qalla amaluka, ini agak panjang. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Panjang hikamnya, alon-alon kita baca.
boleh bertanya nanti. Nia juga boleh, bebas. Boleh Nia. Iza fataha laka. Iza fataha tatkalane buka. Sopo Allah laka maring sira. Wijahatan ing siji arah. Minat ta'arufi saking warnane ma'rifat. Fala tubali mongko ojo peduli sapa sira maha ing dalem sartane wijahah angkolla sebab yento setitik qol anqalla bi fathil hamzah kelawan fathah hamzah qalla amaluka amal ira ai bi qillati amalika tegese sebab setitike amal sira. Saya terjemah, jika Allah membuka untukmu sebuah pintu, sebuah arah untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah, maka jangan peduli walaupun saat itu amalmu menjadi sedikit, atau walaupun karena amalmu masih sedikit. Bahasa kasarannya, jika Allah membuka pintu ma'rifat, gak usah merasa minder, aku belum punya amal apa-apa loh, aku belum punya wiritan apa-apa loh, kok Gusti Allah memberikan pintu ma'rifatnya. Nanti disebutkan apa sih tanda-tanda pintu ma'rifat itu. I'lam weruwa sira annas salika ing setuhune salik ikula buddha ora kena ora lahu maring salik fi sulukihi ing dalem suluki salik min kasratil amali saking akahe pira-pira amal liyak to'a supaya menempuh akobatin nufusi ing pira-pira dalan rupeke pira-pira nafsu wayaswila lan tumeka sapa salik ila hadratir rabbi maring pangayonane pangerane salik. Tak terjemah, saya terjemah, ketahuilah bahwasanya seorang salik itu seorang yang ingin mendapatkan jalan menuju Allah. Maka orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pintu ma'rifat dan sebagainya, itu harus memperbanyak amal agar dia memutus beberapa masalah, beberapa rintangan-rintangan hawa nafsu. Dengan begitu dia bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kita sudah tahu semua bahwasanya hati itu ibarat kaca. Nanti insya Allah ada di belakang. Hati itu ibarat kaca. Kalau kaca itu kita berbuat dosa, maka ada nokta-nokta. Semakin banyak nokta, semakin tidak bisa kita melihat apa yang ada di dalam kaca itu. Maka agar bersih nokta itu, titik-titik itu kita bersihkan dengan memperbanyak amal ibadah. Inilah yang dilakukan oleh para salik, dengan harapan nanti dia bisa sampai kepada Allah, alias bisa menghadap, merasa ketika menghadap sholat itu merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha syara'a mongko tatkalan itu mandang sapa salik fil mujahadati ing dalem merangi nafsu wa tolat lan suwe alai ngatasi salik opo almudatu mongso rubama mongko terkadang kasala aras-arasen sapa salik an ba'dhi anwa'il ibadati saking sebagiane pira-pira warnane ibadah wal awradi lan pira-pira wirid allati rutibat kang den tugasaken
apa Allah Ta'ala yang ngatasi salik fayasulu mongko hasil indau ing dalam sandingi salik apa syiddatul hammi bangete prihatin wal ghammi lan susah warubama tasawwala lan terkadang maisi lahu maring salik apa nafsuhu nafsune salik at-tarka ing ninggalaken bil kulliyati kelawan sekabehane ma'akaunihi ing dalam sartane anane salik iku qad hasola teman-teman hasil indau ing dalam sandinge salik apa naun siji werna min ma'rifatillah saking ma'rifat billahi ta'ala. Jadi kadang orang itu yang ingin mendapatkan ma'rifat dan sebagainya itu melaksanakan ritual, wirid, ibadah dengan berbagai macam. Kadang karena tidak sampai-sampai sudah melaksanakan ibadah kok gak khusuk-khusuk, sudah melaksanakan beberapa ritual, misalnya melaksanakan baca waqiah kok gak sugi-sugi, zikir kok masih pusing terus. Kadang itu membuat orang seperti Hikam yang kemarin putus asa. Aku loh kok gak nyampe-nyampe. Ketika dia sudah merasa putus asa, padahal sebenarnya saat itu dia sudah ada di titik saktullah, sudah mau nyampe ma'rifat billah. Ketika seseorang sudah dalam titik seperti ini, fa'arsada mongko nuduhaken hu ing nauk sapa asy-syaikhu guru ingsun radhiyallahu an asy-syaikh alias Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an ila annau maring setuhune kelakuan iku iza fataha tatkalane buka sapa Allah lahu maring salik wijatan ing siji werna minat ta'arufi kang tetep saking ma'rifat ainau an tegese siji werna minal ma'rifati saking ma'rifat ka'an arafa kaya yen to weruh sapa salik bitariqiz zauqi kelawan dalan pengincip rasa annallaha ta'ala ing stune Gusti Allah taala iku hadirun hadir mau ing dalam sartane salik mutoliun tur ningali ala halihi ing atase tingkai salik aw arafa utawa weruh sapa salik zauqon kelawan pengincip anau ing satemene salik iku anau ing setuhune kelakuan iku la fa'ila ora ana kang gawe illallah kejaba Gusti Allah bi an hasala kelawan yen to hasil lahu maring salik apa tajallil af'ali pertelone pira-pira penggaweane Gusti Allah allazi huwa kang utawi allazi huwa ya allazi iku awalu tajalliyati kawitane wernane tajalli indahum ing dalam mengkono-mengkono para ulama. Ini panjang, pelan-pelan saya terjemah. Nah, di dalam kitab ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan petunjuk kepada kita semua, kepada terutama salik, bahwasanya itu bisa jadi termasuk jenis ma'rifat billah. Seperti contohnya orang tersebut bisa merasakan, ini ma'rifat itu tidak melihat, tidak harus melihat Allah, bukan, tetapi merasa bahwasanya Allah hadir. Jadi kalau rukun ihsan itu kan ketika anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini yang agak derajat tinggi. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ini tahap ma'rifat. Tapi belum. Sebelum itu masih tahap fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Dan jika kamu belum bisa merasa melihat Allah, maka engkau merasa
Allah melihatmu. Ini tahap awal untuk mencapai tahap ma'rifat. Kita sudah merasa belum? Kalau kita sholat, bahwasanya Allah memperhatikan kita. Belum? Ya mungkin masih jauh. Tapi kalau suatu saat kita sudah merasa sholat, sudah rumongso pingin ngadep Gusti Allah atau berhadapan dengan Allah, itulah tanda awalnya ma'rifat. Atau misalnya mempunyai tahapan tajalli. Tajalli itu Allah menampakkan diri. Saya menarik pernah Profesor Nazaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama pernah menggambarkan tajalli itu apa sih? Jadi orang ma'rifat billah itu kan kadang-kadang namanya tajalli. Allah menampakkan diri. Apakah penampakan diri Allah itu Allah? Jadi Profesor Nazaruddin Umar itu membuat analogi, contoh, tidak harus sama. Sekarang Gus Yakin melaksanakan siaran langsung TikTok. Posisi saya ada di sini. Karena siaran langsung, siaran TikTok ini bisa disaksikan sampai Jakarta, bahkan sampai Amerika. Iran. Contohnya misalnya di Iran, ada orang sedang melaksanakan menonton siaran langsung ini. Apakah itu berarti di HP-nya dia itu adalah saya? Atau Gus Yakin? Ya enggak. Itulah disebut tajalli. Jadi jangan ada bayangan tajalli ma'rifatullah itu melihat Allah secara langsung. Jauh dari itu. Ya, ini cuma analogi bahwa karena analogi ini hanya merupakan bahwa tajalli itu pencerminan. Akhirnya tambah salah. Jadi akhirnya jadi gak karu-karuan kalau dia menggambarkan. Tapi intinya kurang lebih yang dilihat oleh orang-orang itu bukan Allah pada hakikatnya, tapi melihat koyok-koyok Allah. Contoh misalnya yang ditayangkan di streaming di Iran, ditonton di Iran, ya itu kejadiannya sebenarnya, tapi bukan saya langsung yang ada di sana, bukan. Tapi itu yang sebenarnya. Kurang lebih itu menggambarkan agar lebih mudah saja sih. Itu tajalli. Nah, kadang ada orang itu sudah tahap tajalli tadi, sholat belum sampai tahap merasa dilihat sama Allah, belum. Tapi dia sudah merasa di tahap, biasanya orang-orang kuno itu sering menggunakan dermo ngelakoni. Hanya menjalankan, karena dia sudah merasa pada tahapan semua yang melaksanakan itu adalah Allah. Jadi gak orang yang sudah tahap gak sombong. Ya, orang kalau merasa sayang, begitu saya yang saya, nah itu masih jauh. Tapi kalau sudah merasa aku itu cuma menjalankan tugas, toh semuanya itu Allah, itu adalah satu jenis dari pintu ma'rifat. Fala yubali mongko ora peduli sapa salik hina idzin ing dalem nalikane hasala. Ora peduli bikilatil amali sebab setitike amal. Li annal qasda kronos tuni kang den sejo minal amali saking amal iku al qurbu parek min hadratir rabbi saking pengayonane pangeran. Wafat hutil kal wijhati utawi kebukae mengkono-mengkono arah iku dalilun nuduhaken ala zalika ing atase mengkono-mengkono qurb. Wala annaulan ing atase stuhune salik iku mu'tanan dan perhatiaken sapa bihi kelawan sapa bihi salik. Wa annaulan stune salik iku saya siru bakal dadi sapa salik min ahli wudi saking iku saking wong kang
ahli didemeni Gusti Allah. Jadi kalau sudah tahap begini, walaupun dia merasa aku belum bisa beramal, aku belum banyak amalan kilo durung akeh, tapi kok sudah merasa begini, nggak usah mikir dowo-dowo. Karena tujuannya orang melaksanakan amal itu adalah dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah dekat walaupun amalnya belum banyak, ya nggak usah banyak, nggak usah bingung, nggak usah, ya wes, tujuannya orang beramal itu dekat sama Allah. Ini analogi saja. Ada orang ingin dekat bupati, mulailah dia agar biar dilihat bupati, dia bekerja di kelurahan dari awal, biar didelok lurah. Mari didelok lurah, biar didelok camat. Habis didelok camat, biar dilihat bupati. Tahapannya begitu, itu normalnya. Tapi gue yakin gak perlu. Wong ama bupati sudah dekat, walaupun aku lo, nah ini biasa, aku lo gak duduk sopo-sopo, aku itu duduk sopo-sopo, tapi yombo, kok yo iso cedek. Nah itu gak perlu bingung, karena ini yang minta deket itu Allah. Kalau yang minta dekat itu bupati, bisa jadi ada beberapa hal yang kita sendiri nggak tahu. Efek, kalau Gus yakin dekat, ada teman yang mengenalkan langsung dengan bupati. Relasi itu penting, bisa jadi seperti itu. Pak Lurah. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak perlu diangen-angen terlalu jauh, tapi itu salah satu contoh bisa jadi yang membuat kita dekat, tiba-tiba dikenal sama Allah adalah orang-orang yang kita sowani. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi mbah-mbah kita yang mempunyai ya, bisa jadi ya, banyak cara yang ternyata itulah yang membuat seseorang bisa mendapatkan kebukanya pintu makrifat. Waqat takunu qillatul amal, waqat takunu lan terkadang ono apa qillatul amali sedhithik amal iku bisa babin kelawan sebab bisa babi marodin kelawan sebab penyakit ya'uku kang ngalangi apa marad anhu saking amal. Fa iza hasala mongko tetkalane hasil indahu ing dalem sandinge salik apa naun siji werna minal ma'rifati kang tetep saking ma'rifat bi an arafa kelawan yento weruh anna nuzulal maradi ing setuhune temurune penyakit bihi ana ing salik iku khairun luwe bagus minasihati tinimbang saking sehat lima krono barang fihi kang tetep ing dalem marad bayane min taroqihi saking ningkatakene salik wa anallaha lan sak temene Gusti Allah taala iku ya falu nindakaken sapa Gusti Allah bi kelawan salik ma ing barang yuri tukang ngersakaken sapa Gusti Allah. Atau bisa jadi sedikitnya amal itu karena terhalang oleh rasa sakit. Orang kalau sakit terus akhirnya gak bisa sholat di masjid, jamaah dan sebagainya. Terhalang. Bisa jadi. Maka jika sakit ya nggak usah terlalu kepikiran. Ya karena itu adalah bisa jadi merupakan jalan menuju ma'rifat. Falayu bali mongko ora peduli sapa salik hina idzin ing dalem nalikane temurune marad biqillatil amali sebab sedhithik amal. Fa innahu mongko sune Gusti Allah iku mafataha ora buka sapa Gusti Allah ing wijah aitil kal wijhata tegese mengkono-mengkono arah laka maring sira illa wahwa angin hale utawi Gusti Allah iku yuridu ngarepaken sapa Gusti Allah ayat arafa ing yen to marek
madhep sapa Gusti Allah, ngenal sapa Gusti Allah ilaika maring sira. Karena ketika Allah membuka kamu pintu makrifat itu pada dasarnya karena Allah ingin mengenal dirimu, luwih kenal, luwih dekat sama kamu. Ayu wajihaka tegese madhep sapa Gusti Allah ka ing sira bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah, wa yaqrubalan marek sapa Gusti Allah mingka maring sira, wa yatajalla lan ngetinggalaken sapa Gusti Allah alaika ing atas sira bisifati kelawan pira-pira sifate Gusti Allah, wa asma'ihi lan pira-pira asmane Gusti Allah. Wala syakkalan ora mamang apa ana zalika setune mengkono-mengkono muwajjah iku azamul luwe agung min kasratil amali ketimbang akeh amal az-zahirati kang pertelo. Alam ta'lam ana ta ora weruh sapa sira ana ta'aruf ing stune warnane makrifat huwa iku huwa utawi Allah iku muridu kang nekaaken ta'aruf alaika ing atase sira ay muhassiluhu tegese kang ngasilaken ta'aruf laka maring sira bitariqati tafadhuli kelawan dalan aweh kanugrahan. Wal a'mal utawi pira-pira amal anta kang utawi sira iku muhdiya ngaturaken sapa sira ha ing amal ilahi maring Gusti Allah. Wa aina malan ing dalem endi utawi barang tuhdi kang ngaturaken sapa sira hi ing mah ilahi maring Allah mimma dibandingno saking barang huwa kang utawi Allah iku muriduhu kang nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Jadi ta'aruf ma'rifat billah itu Allah yang memberikan, sedangkan amal adalah kamu yang memberikan. Logikae bahasa ini jauh sekali perbedaan Allah yang ingin mendekat sama kamu yang ingin mendekat. Jadi kalau sudah Allah yang ingin mendekat, gak usah mikir. Amal itu hadiahmu, sedangkan ma'rifat adalah hadiah Gusti Allah. Fa inna hadiyatal abidi krana stune hadiah pira-pira kawula wa ing kanat lan senajan ana apa hadiah iku jalilatan agung. Hiya utawi hadiah iku haqiratun ino bin nisbati kelawan den bangsa akan ila hadiyati sayyidi maring hadiah bendoro. Wa ingkanat lan senajan ono apa hadiah iku qalilatan setitik ala wow rek iya terus kita baca dulu wa hasilu ma utawi hasile barang zukira kang den tutur apa ma anna qalilal amali setuhune iku setuhune setitike amal mal ma'rifati ing dalam sartane ma'rifat iku khairun luwe agung min katsiril amali tinimbang akeh amal biduniha kelawan tanpa ma'rifat. Jadi ibadah walaupun sedikit tetapi bermutu. Bermutu itu mempunyai kualitas ma'rifat atau mempunyai kualitas merasa dilihat Allah atau bisa sampai merasa menghadap Allah itu jauh lebih bagus dibandingkan ibadah banyak tetapi tanpa ampang. Betul. Fa iza hasala mongko tatkalane hasil lisaliki maring salik apa ba'dul ma'rifati sebagiane ma'rifat yang bagi mongko sayukjo lahu maring salik apa ayu wajiha yen to ngadepaken sapa salik qalbau ing atine salik ila hadrati maulahu maring pengayonane bendarane salik liyazidat rapun supaya yen to nambahi sapa maula hu ing tawajjuh apa liyazidat supaya nambahi apa tawajjuh hu ing salik min ma'rifati saking ma'rifat Allah wa qurbilan parek Allah wa yahtamulan
merhatiaken sapa salik bizalika kelawan mengkono-mengkono tawajuh aksara kelawan luwih akeh min ihtimami ketimbang perhatiane salik bil a'mali kelawan piro-piro amal al-zahirati kang pertelo. Jadi kalau bisa sudah tahap ma'rifat, tahap khusyuk, udah tambahi khusyuknya. Bukan berarti beramal banyak itu nggak penting, bukan, tapi tambahi kualitasnya. Walaupun kuantitas amalnya semakin sedikit. Waliza lan krono iki yang bagi kanat ono apa piro-piro amal apa kanat ono apa amalul arifin piro-piro amale wong kang ma'rifat billah az-zahiratu kang pertelo iku qalilatan sedidik fi awakhiri amrihim ing dalam akhiri perkorone arifin. Kalau kita perhatikan orang-orang yang ma'rifat billah bisa jadi ketok terlihatnya amalnya sangat sedikit, gak kelihatan. Orang yang ma'rifat wali itu justru gak kelihatan amale. Wa mazalu lan ora podo gingsir iku yahnuna condong sapa arifin ilal bidayati maring permulaan lima krono barang fiha kang tetap ing dalam bidayah bayane min kasratil alwaris akei piro-piro nur cahaya bisa babi kasratil a'mali kelawan sebab akei amal summa qala. Jadi ini kalau versi kitab syarah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, karena kemarin ditekankan sama Gus Yakin ono kitab apa. Kalau dalam kitab syarah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, sudut ma'rifat itu kadang muncul karena khusyuk atau merasa dilihat sama Allah. Ketika sudah tahap itu temenono ma'rifatmu. Dalam Iqdhul Himam fi Syarhil Hikam karyanya Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah Al-Hasani, ulama Maroko, itu memberikan gambaran begini, agak kurang lebih tapi agak sedikit beda. Orang itu ketika diuji sama Allah, sakit, kena ujian-ujian yang lain, kena musibah, itu pada dasarnya itulah awal untuk mencapai ma'rifat. Jadi misalnya ono wong, ini contoh. Kita itu kalau punya duit banyak, eling nang Gusti Allah niku sedikit. Tapi begitu kita nggak punya duit, ya Allah ilingin nang Gusti Allah banyak, dungoi tambah. Sumpah, iya karena sumpah dia mencari solusi. Akhir silaturahim nang kiai silaturahim nang konco-konco mergo kan duit. Versi kuburan rame, makanya akhir Syekh Ibnu Ajibah itu adalah wijhatun minat ta'aruf. Sambatan konco gak ireken Ustaz. Sambatan nang maesan. Sambatan nang akhirnya nang kuburan. Itu yang kadang-kadang salah, tapi pada dasarnya kalau kita diuji sama Allah itu pada dasarnya adalah pintu untuk menuju ma'rifat. Nah, Syekh Ibnu Ajibah memberikan solusi gini. Kadang Allah itu ingin mengenalmu atau mengenalkan diri terhadapmu itu menggunakan sifat-sifat yang superior. Misalnya biasane duit akeh, maka sifat qaharnya Allah memaksa kita agar kita
DP nang Gusti Allah. Lah solusi dari Syekh Ibnu Ajibah, begitu Allah menunjukkan sifat agungnya, sifat memaksanya, solusinya adalah kita memposisikan di arah sebaliknya. Kalau Allah Maha memaksa, ya kita harus merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ketika kita sudah merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka jalan itu akan mudah. Tapi kalau ketika kita dituduh Gusti Allah dalam makrifat, dikasih sakit, gak rumongso ae, ono aja polai, maka itu akan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Wis paham. Akan semakin berat, akan semakin berat. Tapi jika kita diuji sama Allah, susah golek duit, susah kita justru mendekat sama Allah, merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, biasanya itu akan mudah, dimudahkan sama Allah. Itu solusi yang diberikan Syekh Ibnu Ajibah, bahwasanya ujian, bala, sakit itu adalah jalan makrifat. Jadi ono wong njaluk ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, dicintai Allah ambek dimarifati ambek Gusti Allah, diuji ambek Gusti Allah gak duwe duit monting lah, salah wong njaluki ma'rifat nang billah. Ya jadi ketika dikenal sama Allah, ya justru harus gembira. Syekh Ibnu Ajibah memberikan cuplikan, lupa saya itu apakah hadis atau ungkapan ulama, asyadul bala asyadul ibtila iku al-anbiya. Ujian terberat itu adalah para nabi. Fal amsal. Maka statusnya kalau nabi itu tingkatnya berat, para wali, karena sekarang sudah nggak ada nabi, para wali tingkatnya berat tapi di bawahnya nabi. Lah kalau kita gak diuji belas ambek Gusti Allah atau terlalu ringan, berarti kita jauh ambek tingkatan para wali. Makanya kalau ada ucapan yang ngomong kula pingin ilmu ni para wali durung diuji, uji ado. Diuji dulu ambek Gusti Allah dengan berbagai macam ujian, berarti itu adalah tanda dia sudah dekat dengan ma'rifat billah. Yang penting uji itu gak berimbas kepada keluarga, Ustaz. Contoh Pangeran kok diatur. Kita gak apa-apa, ayo. Contoh, amal menurut kitab hikam ini, amal manusia itu minangka kita memberi hadiah kepada Allah. Dan Allah apakah juga memberi hadiah terhadap diri kita, terserah. Sakarep, dan itu jangan berharap kan gitu. Lah, namanya manusia, sopo wong sing amal ya bakal rezekine digampang. Gara-gara enten niku lho Ustaz. Akhirnya menjadi berharap. Lah ngoten. Lah karena menurut hikam ini wis amal ojo adik berharap apa-apa. Kadang kan orang itu kan menilai kok banyak yang bertentangan yo. Kalau kitab ini bilang begini, kalau kitab ini bilang begini, kan gitu. Namanya orang awam. Lah menurut saya piye carane kita amal mengharap rezeki tapi tidak berimbas kepada orang lain. Contoh, Pak Lurah seandainya gak duwe blas. Lah nek Pak Lurah gak duwe blas, anak bojone lho gak mangan. Lah itu kan berimbas ya. Karepmu nek gak enak ya Pak Lurah tok. Liyane ku enakno. Lah ngoten niku lho Ustaz. Ya apa carane? Pertama, ini pertanyaannya banyak ya, karena pertama kadang ada ucapan termasuk dalam Al-Quran atau sabda Nabi, nek kepingin gampang rezekine maca waqiah habis asar, nek kepingin gak sampai fakir maca amal salat qobliyah sadurunge qobliyah subuh
membaca Al-Insyir Alam Nasroh, habis itu Alam Taro, baca melaksanakanlah sholat duha, maka itu kualitasnya lebih baik daripada dunia dan seisinya dan sebagainya. Dalam doa itu kan, dalam sholat duha kan doa setelahnya itu Allah imkana rizki fil ardi fa akhriju wa imkana fis samai fa anzil, kan itu doa yang diajarkan. Apakah bertentangan dengan yang ini? Kita nggak boleh berharap. Enggak. Janji Allah ini nyambung sama yang kemarin. Allah banyak janjinya. Allah berjanji, bukan banyak janji. Allah berjanji memudahkan kamu dalam rezeki. Ini janji Allah. Ini kadang, makanya diarahkan sama kitab hikam, jangan itu membuat kamu ragu akan janji itu. Jangan sampai ragu, tetap itu janji Allah. Termasuk ujiannya pangeran. Nah, kadang, makanya nyambung ke sini, kadang justru nggak diberikan itu karena Allah ingin mentajalikan ma'rifat billah. Ada kalanya orang itu ketika tobat itu tambah susah. Saya ini contoh. Ini mohon maaf nih ya Kak, barangkali tapi ini sebagai contoh. Pernah ada orang mu'alaf. Begitu mu'alaf, awalnya dia banyak duit, terus dia minta minta suami, diminta imam. Ketika dia minta imam, akhirnya ditemukanlah sama seorang. Ternyata orang ini, mohon maaf dalam bahasa kasarnya, bajingan, KDRT, ngincer hartanya. Tapi dia dengan kondisi seperti itu tetap selalu alhamdulillah. Itu berat loh. Itu kalau orang imannya nggak kuat, guling itu. Tapi dia tetap alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, dalam kondisi seperti ini. Akhirnya dia sampai pisah. Ketika pisah nggak punya apa-apa. Ini orang, ini ujian bagi mereka yang ini orang mu'alaf loh, masih diberikan kekuatan seperti itu. Jadi patokannya bukan antara mu'alaf atau yang sudah imannya lebih lama, kualitasnya. Dia diuji terus, gak mari-mari, gak berhenti-berhenti. Ujian itu terus, tapi dia selalu masih bersyukur. Jadi posisinya seperti itu. Loh iya. Makanya kadang-kadang ketika Allah memberikan janji di sini, ini ada kategori yang dipakai sama Syekh Ibnu Ajibah dalam karakter orang beribadah itu kan ada karakter masih tahapan syariat. Syariat itu apa ya? Amal, masih beramal mengharapkan kemudahan rezeki, beramal mengharapkan yang masih berimbas duniawi. Apakah salah? Enggak. Tapi masih tahap syariat. Habis itu masuk dalam tahapan thariqah. Tahapan thariqah itu apa? Beramal mengharapkan surga. Beramal agar tidak masuk neraka. Apakah salah? Ya enggak salah bagi orang yang tahapan thariqah. Nah, ketika orang tahapan thariqah, pada dasarnya ketika ada orang yang ngamal minta digampang no dunia nih, buat statusnya orang yang sudah tahap thariqah, salah. Tapi nggak boleh menyalahkan, ini beda kelas tahapannya. Habis itu ada orang amal gak pingin surga, gak peduli dengan neraka, apalagi urusan dunia. Itu tahapannya orang yang hakikoh atau orang yang sudah tahapan ihsan. Dalam ada Islam, iman, ihsan. Tahapannya beda. Apakah nggak boleh beramal mergo pingin dunya? Ya oleh, tapi awakmu jik tahapane syariat. Berarti pertanyaanmu mau karo kenyataane Gusti jik kelas. Bahasa wong ono ngomong pingin ngomong
ngomongnya dhuwur. Sing dibahas hakikat. Tapi ngamal iku jek ngarepno imbalan berupa duniawi. Berarti belgedes. Makanya gampang menilai orang itu bener nggak sih wong iki ngomong hakikat tapi sing dibahas amal cek ngarepno dunya, cek maca iki cek gampang. Belum tahapan hakikat. Dia masih di syariat. Seandainya saya amal, diam, gak pernah bilang-bilang. Meskipun dicoba sampai ganti duit, sabar, gak ngomong-ngomong, gak sambat konco. Wis, sambatiku ya nang pangeran melalui kuburan, wali, jek iso nguwatno batin. Apakah itu termasuk orang itu akan tanda-tanda Ma'rifat billah. Ma'rifat billah. Iya. Gitu. Nah, rungokno. Aku wis maca min aksaril anwa'i bisa babi apa kasratil amal. Yaiku sing pertama. Jadi kan untuk kelasan Berat. kelasan yang sudah tahap hakikat, kelasan yang sudah tahap hakikat itu justru ujiannya wakeh, ketokane malah gak amal. Dalam seingat saya dalam syarahnya saya Ibnu Ajibah, orang yang tahap ma'rifat beneran itu amali di hadapan manusia itu kelihatan sedikit, bahkan cacat di banyak orang. Jadi kalau ada orang menungso salah terus, sudah berbuat baik tetap aja dicireni wong ae sepurane kaya teman kita gitu. Sudah berbuat baik di gak ono benere. Dirasani ya ambek atasan, ambek konco, dicurigai wis niat apik-apik dicurigai kok ndang mergo ngene. Hukume wong senengane ngerasani ae. Wis jelas gak oleh lah. Oleh. Rungokno. Ra. Itu berarti kan pada dasarnya dia sedang didekatkan sama Allah. Makanya kemarin kalau kita perhatikan ya, ini meratekno para nabi. Saya tadi angen-angen ya para nabi. Nabi sopo sing ketokane gak tahu diuji sama Allah, uripe enak terus. Ini sudah berulang kali tak perhatikan. Nabi ku uripe enak. Kayak gak ono ujian. Nabi Muhammad dibalangi. Nabi Ayub kena sakit yang sedemikian parah. Ustaz, ngeten. Adakah orang menuju makrifat billah tidak pernah beramal, hanya melakukan sholat saja? Kewajiban. Oh no. Kewajiban tok orang mencapai makrifat billah bisa, tapi itu Allah yang ingin, dan biasanya dia Ada melaksanakan. contoh? Siapa Biasanya dia melaksanakan itu karena dalam tanda kutip jeruniati, zikirin di dalam gak kelihatan. Tapi kalau yang ada contoh orang yang masuk surga. Jadi suatu saat, ini hadis, kisahnya kurang lebih tak singkat. Suatu saat pas pengajian itu Nabi bilang, sebentar lagi akan ada orang penghuni surga. Datang, ternyata datang orang biasa, baru wudhu, nenteng sendalnya. Para sahabat itu wis nunggu, sapa sih sing ape mlebu penghuni surga? Oh, wong iku. Besoknya karena biasa saja. Kayak drakor itu diremehno. Gak kelihatan khusyuk, biasa saja. Besok Nabi dawuh yang sama. Ternyata orang itu juga ada salah seorang, kalau nggak salah putranya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, itu penasaran orang ini amalnya apa sih kok bisa masuk surga. Sudah bahkan masuk surga dan sudah di stempel sama Nabi ini penghuni surga. Abdullah bin Amr ini ngomong nang orang itu, aku mari gegeran ambek bapakku.
aku tak boleh nggak nginep di sini? Boleh. Penasaran? Orang ini amalannya apa? Di 3 hari kalau nggak salah dia nginep di situ memperhatikan, nggak ada yang istimewa amale, nggak ada yang istimewa, biasa saja. Akhirnya dia tanya, apa sih amalan yang kamu yang beda dengan orang lain? Nggak ada. Awak iki amal sih kepingin. Saya belum selesai ceritanya. Sampai suatu saat yang amal yang dia tidak mempunyai rasa iri yang dipunyai orang lain. Jadi secara amal yang lain dia hampir nggak ada, biasa. Tapi hati ini bersih. Kualitasnya. Ini cerita lagi, saya kemarin dapat cerita dari teman saya. Teman saya dapat cerita dari Profesor Zahro. Di kampungnya ada suatu saat sungai itu di pinggir ada kuburan di pinggir sungai. Suatu saat karena ini pinggir sungai, karena banjir atau apa, tergerus. Begitu tergerus sampai keluar mayatnya dan masih utuh. Ketika dicek ternyata ini orang, ya mohon maaf, biasa duduk kiai, duduk ahli zikir. Orang taunya dia akhlaknya baik. Jadi bisa jadi loh, orang-orang yang ma'rifat billah itu orang-orang yang mungkin biasa saja di mata kita. Hanya Syekh Abil Hasan As-Sadili, orang yang kaya raya. Loh banyak. Qadir juga kaya. Loh, Pak. enggak, yang artinya yang mentereng itu kan yang terkenal itu seorang wali makrifat dan kaya raya, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Syekh Abil Hasan As-Sadili. Yang kaya, yang jelas sering tak gambarkan Nabi Sulaiman. Uripe itu loh kok nggak ada cobaan sama sekali. Lah iku lho Ustaz, kula kaya ngoten lho bareng bulan iku. Uripe itu Enak tok pokokan. tapi Ya napa sih? berdasarkan hadis tadi, asyaduhum ibtilaan al-anbiya, orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Maka Nabi Sulaiman nggak mungkin tanpa diuji. Sakjane kok wis cocok. Kayak Nabi Sulaiman, siji tok salahmu. Bapakmu duduk Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu pasti diuji sama Allah, cuma kita itu jadi orang itu terpesona dengan kekayaannya, terpesona dengan istrinya yang banyak, terpesona dengan kerajaannya, tapi nggak mau mempelajari bahwasanya pasti akan ada banyak ujian. Bisa jadi ujiannya Nabi Sulaiman itu apa? Justru saya merasakan kalau Nabi Sulaiman ujiannya itu sangat berat daripada nabi-nabi lain. Contoh. Selain Nabi Muhammad. Karena apa? Dia itu mampu untuk menjalankan seluruh alam dan penghulunya. Itu yang nggak dipikir oleh. Nah, itulah yang jadi pedoman kalau menurutku. Kenapa Nabi Sulaiman, apa sih amalan Nabi Sulaiman? Amalan Nabi Sulaiman itu yang utama kalau menurut saya adalah belajar. Ya. Belajar sehingga ngaji, bahasa sekarang ngaji bukan hanya urusan politik. Nabi Sulaiman itu bukan hanya urusan politik, tapi urusan politik dipelajari, urusan dagang dipelajari, urusan berhubungan dengan dunia antar dimensi dipelajari. Saking belajari, beban cobaan Nabi Sulaiman ada di mana? Di belajar. Sehingga orang menganggap belajar itu bukan ujian. Berat sekali orang belajar itu. Ngaji itu, makanya kalau pingin ini nah itu Istiqomah ku abot, istirahat enteng. Sing mali ku duduk lurah. Bojone. Takon bojone sawabar. Bojone lurah ya Allah. makanya kalau ini apa ya, hasil
hasil renunganku. Kalau pingin bisa ma'rifat billah, tapi urip tetap enak, jalan yang kita tempuh jangan jalan yang rumit. Apa? Yang mudah, ngaji. Istiqomah ngaji, banyak membaca, insya Allah ujiannya ku nang mau, ujiannya ku di pola pikir. Ujiannya itu di pola pikir, belajar angen-angen, bisa ma'rifat billah, tapi urip tetap enak. Ternyata Ustaz. Ini kepingin, ya semua orang kepingin lah jadi ma'rifat billah. Ada orang dia itu mudah tergoda dengan keindahan, tapi begitu dia melakukan tergodanya itu selalu langsung ingat Allah, ingat Tuhannya untuk beristighfar. Dia sadar kalau ini salah, harus ini kembali, tapi ini nggak bisa terus. Akhirnya dua-duanya ini berjalan. Lah ini caranya gimana agar biar semua itu terselesaikan dengan baik, dapat hidayah, semua itu dilakukan. Wali sampean itu. Ini mau saya terangkan syarah Dr. Said Ramadan Al-Buti, cara hikam Al-Bayan wa Tahlil. Loh, mau tak terang no, dipancing. Wali temenan anjene wong siji iki. Al-Bayan wa Tahlil. Wa Tahlil. Ada syarah hikam yang disarai sama hikam yang disarai sama Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dr. Said Ramadan Al-Buti ini dari kemarin-kemarin kalau mau baca bukunya Syarah Hikam Ibnu Athaillah karya Dr. Said Ramadan Al-Buti, mungkin ada 5 jilid. Dr. Said Ramadan Al-Buti memberikan mensarai kitab ini, Iza fataha laka wajhatun minat ta'aruf. Jadi gini, manusia itu ada yang namanya mau mencapai derajat ma'rifat, mau derajat yang benar itu dengan cara normal. Disebut dengan thariqah al-hidayah wal inabah. Kita yang mendapatkan petunjuk dan menghadap kepada Allah, berusaha. Dan ini biasanya al-bayan wa tahlil. Itu jarang kitab modern, kitab baru, karangan baru. Bayan at-ta'wil iki Sayyid Maliki. Bukan. Nama kitabnya. Ini menurut beliau ada yang itu, ada yang namanya ijtiba. Ijtiba itu orang yang ditarik sama Allah. Ini kelas-kelas kita, bukan yang tadi kan kelas sudah kelas para aulia suruh lah, kelas-kelas kita sing tahap demen ini, kroco ini apakah gampang tergoda. Nah ini ada beberapa hal yang memang tahapannya ya emang seperti itu. Ada orang dicontohkan sama Dr. Said, dia punya tetangga itu ahli minum khamr, mabuk, hidupnya. Syarah wa Tahlil, kitabnya seperti Al-Hika, kitabnya seperti ini. Syarah wa Tahlil, Syarah wa Tahlil. Oke. Hikam Athaiyah Syarah wa Tahlil. Syarah wa Tahlil itu kitabnya. Menurut Dr. Buti, orang itu ada yang tahap yang kita menuju kepada Allah, ada yang Allah menarik. Ya dicontohkan, ada tetangganya, tukang minum khamr. Tiba-tiba, mari ngurus sembahyang nang ngarep. Dr. Said Ramadan Buti itu penasaran, apa yang bisa membuat kamu itu ma'rifat seperti ini? Katanya, saya itu Syekh, ketika minum khamr, saya sadar ini salah. Tapi saya nggak mampu untuk keluar dari ini. Mereduksi.
Saya mohon sama Allah, saya mohon ya Allah, saya tahu salah, saya tahu, tapi saya nggak bisa keluar dari ini. Dengan sedemikian terus, suatu saat Allah akan menarik orang tersebut. Ada orang yang diberikan hidayah, ini biasanya orang hidayah, kalau yang kemarin ada hidayah bil inayah. Ada orang yang mendapatkan ijtiba atau hidayah bil inayah ini tiba-tiba. Dan ini kasusnya banyak. Contoh para aulia yang ngetop Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu polisi, suka mabuk-mabukan juga. Tiba-tiba suatu saat anaknya meninggal, seingat saya putrinya meninggal, terus dia mimpi melihat neraka dan sebagainya, akhirnya dia langsung tobat balik 180 derajat. Malik bin Dinar. Ada Syekh Abdullah bin Mubarak, ada Syekh Hasan Al-Basri. Itu orang-orang yang ijtiba. Tiba-tiba Allah menarik dia karena Allah suka mencintai dia. Nah, selama orang itu mempunyai rasa takut sama Allah, ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin. Yang jauh itu yang susah biasanya orang mengamalkan perbuatan jahat tapi sombong. Itu yang biasanya susah untuk mendapatkan hidayah. Kurang lebih begitu. Dah, ada pertanyaan? Aku edit mana ya, Ra? Terakhir hanya tanya saja itu. Aku takon masalah di mana sih? Masalah Anwar atau Nur. Bagaimana cara kita memperbanyak Nur sampai no? Karena secara pengetahuan makrifat menurut saya, Nur yang diturunkan kepada kita itu tidak pernah lepas daripada Nur Muhammad. Satu yang ojo rapi ae. Apa ya? Nah ini kan diterangno min kasrotil anwari bisa babi kasrotil amal. Banyaknya nurmu itu karena banyaknya nur amal. Ya. Padahal yang tadi diterangkan bahwa untuk mencapai nur yang sempurna itu bukan banyaknya amal, tapi banyaknya ekstensi atau kualitas yang baik dan amal yang baik. Apakah ini bisa menjadikan bermacam-macam warna anwa atau bermacam-macam jenis warna yang akan yang kita perlukan dengan sebabnya Nur Muhammad yang kita tuju. Dan paling utama itu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendekatkan supaya dengan kita bisa mendapatkan Nur Muhammad sebanyak mungkin, karena kita tidak bisa lepas daripada Nur Muhammad. Nur itu bukan Nur Komariah, apalagi Nur Faidah. Nur itu cahaya. Kalau dalam kitab tasawuf muncul berdasarkan amal kita. Nah, agar ini normalnya, agar kita mendapatkan cahaya yang banyak, ya kita perbanyak amal. Ada juga orang yang cahayanya nggak banyak, tapi kuat, lumennya tinggi. Ya, tapi Lumen. kuat. Ada orang amalnya wake, tapi cilik-cilik, sakwat. Tapi ada orang amalnya gak banyak. Ya, hanya cuma satu, tapi benter merkuri. Karena apa? Karena kualitasnya besar, karena kualitasnya tinggi. Semakin dia kualitasnya semakin tinggi, apalagi amalannya banyak, akan lebih sempurna lagi. Nanti
nur itu nurullah, nur cahayanya Allah melalui pantulannya nur Allah ke nur Muhammad itu kan pantulannya. Ya. Pantulannya nur Muhammad, cahaya Muhammad itu akan memantul lewat guru kita dan sebagainya akhirnya ke kita. Seberapa kuat cahaya dari Allah melalui nur Muhammad sampai guru-guru kita masuk ke dalam kita itu tergantung seberapa banyak juga kita menghadap. Pertama, ini mana ya? Lampu di sini cahaya. Ini cahaya. Itu cahaya lampu. Kita cahaya ini ada. Kalau kita melihat ke lampu, kita akan tahu cahaya dan kita bisa menerima cahaya itu. Tapi misalnya tak pakai ini, saya bisa melihat cahaya nggak? Saya nggak bisa melihat. Kenapa tak tutup? Yang nutup siapa? Saya. Banyak orang itu tidak bisa melihat cahaya Nur Muhammad Nur kan ditutup dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri, dia nggak mau. Contoh saya, ini cahaya biar saya bisa melihat karena harus tidak ada tutupan. Iya. Nah ini saya nggak bisa melihat. Nah artinya kalau orang nggak bisa melihat Nur Muhammad artinya ditutup dengan dirinya sendiri. Mungkin dengan perilakunya. Dengan sifat sombongnya dan sebagainya. Oke. Jadi jangan sampai merasa aku gak bisa mendapatkan cahayanya Allah. Bukan karena cahaya Allah ada, cahaya Muhammad ada. Yang gak ada itu kita satu bisa begini, bisa begini. Ya gak ketok belas enggak mungkuri cahaya. Walaupun itu dekat. Ya contoh paling gampang siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang dekat. Abu Lahab itu paman terkasih, Sing nyelameti Kanjeng Nabi. dipasani, bahkan konon Nabi Muhammad itu ketika beliau yatim piatu setelah paman mbahnya wafat, bahkan sebelum pamannya wafat, yang ngotot pingin jadi mupu Kanjeng Nabi itu Abu Lahab. Ingin tadi Bapak angkat. Pingin mupu Kanjeng Nabi itu Abu Lahab. Cuma ya Allah memilihkan Abu Thalib sebagai sing memelihara. Kalau di Abu Lahab hidupnya mewah. Anek Abu Gosok itu. Abu Lahab saking sukanya, senengnya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad, nanti kemudian hari putrinya Nabi, saya lupa, yang akhirnya dinikahi sama Utsman bin Affan itu Ruqayyah sama Zainab atau siapa, ada dua orang, itu diambil menantu sama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu selain paman juga besane Kanjeng Nabi. Ruqayyah yang dipaksa cerai. Ada dua orang, Ruqayyah, yang satu yang jelas saya ingat Ruqayyah. Itu menantunya Abu Lahab. Ini gak demen-demen, tapi ketika ada cahaya dipungkuri. Kurang dekat apa? Kurang cinta apa Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad? Hubungan emosionalnya dekat sekali loh. Oleh Nur Muhammad. Iya. Bukan karena nurnya tidak ada, tetapi dia memang tidak mau melihat. Mungkuri. Oke. Insyaallah itu yang bisa. Gitu Ustaz. Cukup? Cukup, ya, terserah cukup dan tidaknya itu yang kalau sudah nggak ada pertanyaan insya Allah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah. Amin. Yang jualan cepat laku, cepat laris. Yang sakit segera diberikan sehat. Yang Niki sing lagi usaha. Yang sedang nggak utang-utangan aku. Yang sedang nggak punya uang segera diberikan uang sama Allah Subhanahu wa taala.
dan semuanya mudah-mudahan dapat hidayah, dapat husnul khatimah. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.